Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, waras. Sedulurku sekalian, kita bertemu ini kali lagi untuk membahas tentang Candi Asu di Melarak yang kemarin telah kita paparkan sedikit dengan temuan-temuan kita. Yang di sana ada batu bata besar, ada batu lumpang itu agak jauh terpental, sekitar 500 sampai 600 meter dari lokasi Candi Asu. Itu ada batu lumpang yang bentuknya masih kuno banget, ini masih belum ada tatanan yang begini, belum, cuma lubang saja, yang itu agak dalam. Terus juga ada nisan batu ukir dan juga ada talang air. Talang air itu ternyata sejak dari lokasi dekat candi hingga sampai persawahan yang ada di barat lagi itu ternyata. Terus juga saya ceritakan bahwasanya di sana ada punden namanya Trowulan. Ini ternyata ada sangkut pautnya dengan keberadaan candi tersebut. Belah punden Trowulan yang terletak tidak jauh dari balai desa Candi ke arah barat. Punden ini ternyata ada sangkut pautnya dengan keberadaan Candi Asu yang ada sekitar 600 meter dari balai desa Candi ke arah timur di Dukuh Peh Pandan. Menurut cerita, punden Trowulan berasal dari kata Trah Wulan atau Trohnya Wulan atau anak turunnya Wulan. Ada sebuah legenda tentang Dewi Rosol Wulan, seorang penenun, atau Dewi Nawang Wulan, seorang penenun yang jatuh alat tenunnya yang bernama Sliro dan diambil oleh Asu Belang Junjang, seekor asu laki-laki, yang kemudian diangkatlah oleh Dewi Rosol Wulan sebagai suaminya. Dikisahkan pada suatu hari, anak Dewi Nawang Wulan yang bernama Joko Lantung berburu mengajak anjing Belang Junjang. Di tengah perburuan datanglah seekor celeng. Ketika towok atau senjata berburunya Joko Lantung mau dilemparkan ke arah celeng tersebut, tiba-tiba anjing Belang Junjang menghalang-halangi. Karena tidak sabar Joko Lantung, maka anjing Belang Junjang pun dikenai towok dan mati. Trowulan ini ada yang bercerita bahwa ini adalah lokasi ceceran darah dari celeng. Namun juga ada yang menceritakan bahwa Dewi Nawang Wulan menangis terseduh-seduh di tempat ini, kemudian diberi nama Trowulan. Ada yang mengatakan Trowulan adalah Trah Wulan, yakni anak dari Dewi Nawang Wulan, yakni Joko Lantung, dan masih banyak cerita lagi. Namun dari buku sejarah desa-desa Ponorogo karya Mbah Purwowijoyo tidak dituliskan nama Mbok Rondo begitu saja tentang seorang penenunnya, dan sedangkan anjingnya diberi nama anjing belang, sedangkan anaknya tidak dituliskan namanya. Sedangkan kejadian Candi Asu dalam buku sejarah desa-desa Ponorogo karya almarhum Purwowijoyo menuliskan bahwasanya ketika Nawang Wulan atau sang penenun Rondo penenun itu menangis dan berduka atas kematian anjingnya, maka diciptakanlah sebuah patung anjing yang kemudian diletakkan di tempat tersebut, yang kemudian diberi nama Candi Asu. Sementara itu, dalam penuturan yang saya terima, tempat tersebut adalah tempat pendarmaan dari anjing Belang Junjang. Berawal dari legenda tersebut, beredarlah cerita tentang kesan anjing Belang Junjang menolong Dewi Nawang Wulan ini. Ada sebuah kisah yang dialami oleh salah satu masyarakat desa Tugu yang tidak jauh dari keberadaan Candi Asu.
menceritakan bahwasanya ketika istrinya sakit, datanglah orang tua yang menyuruhnya untuk pergi ke sebuah tempat yang ditunjukkan letaknya tidak jauh dari candi Asu tersebut. Maka orang tersebut pun datang, tetapi dia tidak menemukan rumah. Namun dia pulang kembali, dan setelah pulang apa yang diamanatkan dijalankan. Akhirnya sang istri pun sembuh. Nah, demikian legenda yang beredar yang saya terima dari buku sejarah-sejarah Desa Ponorogo ataupun dari masyarakat yang tadi sudah diceritakan. Sekarang kita balik. Dari kemarin saya bertanya, apa sih bedanya candi dan apa sih bedanya cungkup? Ada yang bilang bahwasanya candi itu adalah tempat penyimpanan abu jenazah melalui peripeh-peripeh candi. Dan kemudian ada yang bilang lagi pada perkembangannya abu jenazah itu diletakkan pada arca lumbung pangan. Ada lagi cungkup. Nah, cungkup ini ada lagi yang bilang cungkup itu adalah makamnya para petinggi. Orang-orang yang rodok berpangkat dukur itu baru ada cungkupnya. Nah, sekarang kan tidak ya, perkembangannya ya rodok duit-duit dicukup itu kan boleh. Tapi sekarang sudah nggak boleh dicukup lagi ya makamnya, karena sudah padat penghuninya. Oke, sedulur sekalian, menarik banget kalau kita memang ingin mengupas ini. Dan kita juga harus tahu bahwa saya simbol anjing. Anjing ini jangan dianggap anjing begitu saja, seekor anjing terus dirabi nawang wulan, jangan seperti itu. Anjing ini adalah simbol penjaga. Kalau adat tidak boleh memakai nama hewan. Nama hewan dipakaikan kepada orang-orang bangsawan, kelasnya rodok tinggi, rodok dhuwur dulu itu. Nama kebu iwa, nama kebu, nama kudo terginas, kudo panoleh, itu pasti orang-orang yang punya nilai-nilai tinggi. Lawang cile ya paling pakai nama cikra, nama blandong, nama senek, nama tomblok, dan nama-nama lainnya yang hanya kelas kecil. Maka ini perlu kita diskusi kembali, perlu kita angkat kembali diskusi dalam sebuah jagongan tentang candi dan cungkup atau candi Asu ini sendiri. Sedulur sekalian, saya akhiri sekian dulu dengan satu ungkapan, ono lino, ono upo, ono awan, ono pangan. Mari kita hidup dengan sederhana. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, waras.